أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, masyarakat sepanjang jamaah pengajian Ahad pagi. Pertama tentunya menjadi kewajiban bagi kita semuanya sebagai bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita adalah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang disebutkan oleh para ulama, sarful abdi ma a'tahu Allah Subhanahu wa ta'ala fima yuhibbuhu wa yardah. Jadi ketika seorang hamba dia menggunakan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, disebut sebagai syukur. Nah, ini makna syukur yang hakiki ataupun makna sebenarnya dari yang namanya syukur. Tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah dalam lisan, tapi juga terrealisasikan dalam perbuatan. Maka ketika kita diminta untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, syukur kita adalah dengan kita pergunakan setiap apa yang diberikan oleh Allah pada hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Maka mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, tadi mungkin sampun tema ini kan sampun enten temane. Tema berkaitan dengan kemerdekaan. Termasuk bagian dari syukur kita kepada kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemerdekaan sejak tahun 1945 sampai sekarang sudah berjalan ini dirgahayu ke 77 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemerdekaan kepada kita semuanya. Maka kewajiban pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita adalah kita bersyukur atas nikmat kita itu menjadi bangsa yang merdeka. Tidak berada dalam penjajahan orang lain ataupun bangsa lain. Kita berada dalam kondisi yang merdeka, kita bebas untuk mengurusi negara kita sebagaimana yang kita inginkan. Ini termasuk bagian dari syukur dengan kita betul-betul
menanamkan dalam hati kita, oh ini adalah bagian dari nikmat. Karena ya tidak bisa, mungkin kadang kita akan kurang bisa merasakan nikmat kemerdekaan itu karena kita tidak melalui prosesnya. Berbeda dengan mungkin pahlawan-pahlawan kita yang dulu mereka itu berjuang semaksimal mungkin, segigih mungkin berkorban harta dan jiwanya untuk membebaskan negeri kita tercinta ini dari penjajahan. Setelah merdeka itu betul-betul bisa merasakan nikmatnya bagaimana menjadi bangsa yang merdeka. Ya, tapi karena mungkin setelahnya anak cucunya kemudian keturunan-keturunannya kan mereka mewarisi. Nah, kadang ketika mewarisi itu tidak sebagaimana orang yang betul-betul berusaha. Makanya kalau seumpamanya kita itu pernah melalui suatu proses tertentu, kita betul-betul bisa merasakan. Kalau ada orang yang dulunya itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan mungkin secara harta itu tidak banyak, bisa dikatakan mungkin adalah orang yang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan sebagian dari keutamaannya, diberikan sebagian dari harta. Dulu dari sejak dulu ketika pas dalam kondisi fakir, kemudian setelahnya naik menjadi orang yang memiliki harta, tapi dengan berproses, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika dia sudah menjadi orang yang kaya, maka dia bisa merasakan bagaimana, oh dulu itu saya ketika pas saya fakir seperti itu. Maka ketika dia melihat orang fakir, rasa dalam jiwanya ataupun perasaannya itu bisa lebih mengena, bisa merasakan apa yang sudah dirasakan oleh orang yang mungkin dulu saya sama kondisinya seperti ini. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi saya untuk bisa memiliki ini, itu dan lain sebagainya. Betul-betul bisa dirasakan. Tapi mungkin beda dengan anaknya. Anaknya yang dia mewarisi harta dari orang tuanya. Dari sejak kecil dia sudah gampang, kehidupannya itu sudah gampang. Tidak melalui proses, dulunya susah kemudian sekarang gampang. Tapi sejak kecil sudah gampang. Maka mungkin tidak bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh ayahnya ataupun orang tuanya. Begitu juga kita sebagai bagian dari bangsa ini, bagian dari negara ini, karena mungkin kita tidak melalui proses ataupun tidak merasakan susahnya menjadi bangsa yang ketika itu berada dalam cengkraman dan genggaman bangsa lain. Maka yang ada sekarang itu bagaimana orang-orang ketika diberikan amanah untuk mengurusi negara yang kita cintai ini, ternyata ya menjalankannya tidak sebagaimana mestinya. Karena merasanya ya pokoknya ini adalah kekayaan yang diwariskan oleh leluhur, diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dan tidak bisa merasakan bagaimana perjuangannya sampai berkorban harta dan darah dan jiwa untuk membebaskan negeri Indonesia ini. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita betul-betul bisa merasakan bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah nikmat, insya Allah dengan ini kita itu bisa menjalankan amanah yang sudah dicanangkan, yang sudah diamanahkan oleh para pendahulu dari para pejuang-pejuang kita. Karena tidak mungkin ketika para pahlawan yang dulu mereka itu membebaskan negeri Indonesia dari tangan penjajah, kemudian mendirikan negara Indonesia, setelahnya kan dibuat sebuah sistem bagaimana sistem tersebut akan diwariskan kepada orang-orang yang setelahnya, supaya dijalankan. Tujuannya supaya ini itu akan menjadi sebuah negara yang negara baik, negara yang berkembang, negara yang makmur. Karena tidak ada kok orang pengen negaranya tidak makmur, insya Allah tidak ada. Semuanya pengennya negaranya makmur. Cuman kadang itu masalahnya sebagian orang ketika dikasih amanah untuk memakmurkan negeri, dimulainya itu saya tak memakmurkan diri saya sendiri dulu. Jadi ketika dikasih amanah untuk memakmurkan negeri, memakmurkan
orang-orang yang tinggal bersama dengan dia, tapi memulainya dari dirinya sendiri. Akhirnya untuk orang lain kadang itu tertinggal, tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Padahal amanatnya adalah ketika kita berada dalam kemakmuran itu ya kemakmuran untuk semuanya. Karena kesejahteraan itu bukan untuk perorangan, tapi kesejahteraan itu untuk seluruh orang yang dia berada dalam negeri tersebut, tidak kepada sebagian orang. Maka hal pertama kali yang menjadi kewajiban bagi kita adalah kita itu betul-betul merasakan nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita bisa membaca sejarah. Dengan kita membaca sejarah, setidaknya minimal kita memiliki gambaran akan pedihnya, susahnya dulu berjuang itu seperti apa. Dengan gambaran tersebut insya Allah tadi, setidaknya kita bisa merasakan, walaupun mungkin sebagian tidak sebagaimana pahlawan kita. Itu hal pertama kali yang harus kita canangkan. Kita berusaha mempelajari sejarah supaya kemudian kita bisa merasakan betul-betul bahwa ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Karena yang namanya penjajahan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, dari zaman ketika manusia itu mereka pengen menguasai satu sama lain. Dari sejak anak Adam. Pertama kali anak Adam ketika itu cuman ada 2 orang, Qabil dengan Habil. Tapi apakah penjajahan itu ada? Ya ada. Cuman sifatnya tidak sebagaimana penjajahan yang mungkin ada pada zaman-zaman sekarang. Sifatnya adalah memaksakan. Ketika seseorang itu memaksakan kehendak dia, kemudian dia pengen untuk menjadi orang yang dominan. Padahal apa yang dia lakukan tersebut kepada orang lain belum tentu bisa mendatangkan kesejahteraan kepada orang tadi. Nah, ini bisa masuk ada makna penjajahan. Maka ketika si Qabil ini dia memaksakan kehendaknya kepada si Habil dan dia pun tidak mau, terjadilah apa yang terjadi. Pembunuhan pertama kali di kalangan Bani Adam. Kemudian seterusnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana cerita bangsa yang ketika itulah bangsa yang terbaik. Bangsa yang terbaik yang ada di muka bumi ketika itu, tapi ternyata pun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan yang namanya penjajahan. Tidak lain dan tidak bukan, dan tentunya insyaallah kita juga sudah mengetahuinya, yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka diuji dengan adanya yang namanya Fir'aun bersama dengan kaumnya. Jadi kalau Bani Israel kemudian dengan kaum yang disebut ketika itulah kaum Kipti ya. Ketika itu Fir'aun dia mendapatkan kabar bahwa akan ada seorang anak dari kalangan Bani Israel yang dia bisa menghancurkan kondisi dan sistem yang sekarang ada dan dipegang oleh Fir'aun. Maka muncullah ketakutan. Ketakutan yang sangat. Maka bagaimana dia berhati-hati setiap kali ada anak yang lahir, anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut itu dibunuh. Anak perempuan dihinakan ketika itu. Jadi betul-betul diperbudak. Bani Israel ketika itu diperbudak, ketika diminta untuk melakukan sesuatu, pokoknya yang melakukan adalah orang-orang dari golongan Bani Israel. Disuruh untuk membangun jalan, disuruh untuk membangun bangunan, dan lain sebagainya tanpa ada upah. Betul-betul diperbudak ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa Bani Israel ini adalah kaum yang mereka Allah akan selamatkan. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka karena mereka lah memang orang ataupun golongan yang paling mulia ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala
menjadikan satu orang, satu anak yang setiap kali ada anak laki-laki itu keluar mesti langsung dibunuh oleh Fir'aun. Tapi ternyata takdir Allah itu lain. Satu anak yang tidak pernah dipikirkan kalau semuanya dialah yang justru akan merusak kekuasaan Fir'aun ketika itu. Karena anak tersebut ketika lahir kemudian ditaruh di dalam wadah, kemudian ditaruh di sungai, sampai kemudian ditemulah oleh istri dari Fir'aun sendiri. Anak kecil yang kemudian dia tumbuh di istana, di bawah kerajaan Fir'aun, di dalam kerajaannya, ternyata anak tersebutlah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi orang yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Jadi Bani Israel ketika itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan yang namanya penjajahan. Dalam kondisi yang susah dan sulit, sampai kemudian bertahun-tahun, barulah kemudian ketika Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang nabi, Allah perintahkan beliau untuk mendakwahi Fir'aun, dan diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, untuk mengeluarkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu menjadi penduduk yang mulia di muka bumi. Mana menjadi penduduk yang mereka itu bisa mengurusi, menjadi khalifah ketika itu. Jadi yang namanya penjajahan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu sampai ya Allahu alam. Karena kadang setiap orang itu dia memiliki keinginan tersendiri dan keinginannya pun berbeda-beda. Ada yang keinginannya pokoknya saya bagaimana bisa menguasai seluruh apa yang ada di sekitar saya. Ketika dia pengen menguasai seluruh apa yang ada di sekitarnya, maka dan hal tersebut tidak dibarengi dengan ketaatan ataupun pondasi-pondasi akhlak dan adab yang baik, otomatis di sini bisa menjadi bibit-bibit penjajahan. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kita diberikan kebebasan pada zaman sekarang ini, kita tidak tunduk kepada negara manapun, bebas orang yang dia mengurusi negara kita ya mengurusi sebagaimana yang dia inginkan, sebagaimana asas-asas dan pokok-pokok yang sudah ditetapkan. Tapi di sini ada satu hal yang perlu untuk betul-betul kita perhatikan juga, adalah yang namanya kemerdekaan itu ataupun kebebasan itu, apakah dia kebebasan mutlak ataukah kebebasan yang dia itu berkaitan dengan hal-hal tertentu. Karena pada hakikatnya kalau kita kembalikan yang namanya kebebasan ataupun kita pengennya merdeka, kita sebagai seorang pengennya merdeka dari apapun, tidak bisa memerdekakan diri secara mutlak. Setiap hal yang ingin kita lakukan itu kok kita kerjakan, itu tidak bisa. Dimanapun kita hidupnya, selama kita hidup ya tidak bisa. Mau kita hidup di hutan, tetap ada peraturannya. Apalagi kalau seumpamanya kita hidup berbarengan dengan orang lain, kita bermasyarakat. Tidak bisa kok kita pengen melakukan setiap apa yang ingin kita lakukan. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah yang ingin kita lakukan tersebut itu cocok bagi mereka atau tidak? Mendatangkan madarat bagi mereka atau tidak? Kalau seumpamanya yang kita lakukan hal tersebut mendatangkan madarat kepada orang lain, ya berarti kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Maka kebebasan mutlak yang mungkin digaungkan oleh banyak dari musuh-musuh Islam, pokoknya orang itu ya dia bebas melakukan hal apapun. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Tidak ada yang namanya kebebasan mutlak, itu tidak ada. Setiap kebebasan pasti berkaitan dengan sesuatu. Maka kita itu harus betul-betul bisa mengetahui apa makna kebebasan yang ada.
Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya agama ini sudah membawakan kepada kita apa yang dimaksud dengan yang namanya kebebasan. Jadi kebebasan itu apa? Pada hakikatnya Rasulullah SAW sudah membawakan kepada kita. Maka yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang itu dia bisa dikatakan bebas adalah orang yang dia pertama bebas jiwa raganya. Jadi jiwa raganya bebas, pikirannya itu bebas, tidak terkekang. Kemudian raganya pun dia bebas, tidak terkekang. Karena kalau seumpamanya orang yang dia terkekang, pikirannya terkekang, mana pemikiran ini terkekang, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Hatinya itu dalam tekanan. Hatinya dia tidak dalam kondisi yang nyaman, tidak dalam kondisi yang tenang. Akhirnya yang ada adalah rasa sumpek dalam hati. Kemudian juga terbebasnya seorang secara raga. Raganya dalam kondisi betul-betul bebas. Dari sinilah kita mengetahui bahwa yang namanya agama Islam itu termasuk agama yang paling getol untuk membebaskan seseorang dari yang namanya perbudakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu menyuruh kepada perbudakan, nah ini tidak tepat. Kenapa? Karena justru Islamlah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama inilah yang mendorong seseorang itu untuk membebaskan orang dari yang namanya perbudakan. Karena yang namanya perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Cuman ketika Islam datang, tidak mungkin langsung dihilangkan begitu saja. Ada prosesnya. Kita bisa melihat perhatian Islam kepada setiap kafarat amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika semuanya dia melanggar dalam beberapa aturannya, maka yang pertama kali biasanya diminta oleh agama Islam adalah seseorang dia membayar kafaratnya, membebaskan budak. Dalam hadis-hadis banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW perintah untuk membebaskan budak. Barang siapa yang dia memiliki hamba sahaya, kemudian dia membebaskan hamba sahaya tersebut, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dari setiap ujung dari badannya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka agama Islam pada hakikatnya betul-betul mendorong umatnya untuk mereka itu terbebas dari yang namanya perbudakan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui betul bahwa Islam memerintahkan untuk kita itu secara raga pun kita harus bebas. Karena kalau seumpamanya kita tidak bebas, seorang yang dia dalam kondisi hamba sahaya, ya berarti dia akan berkaitan dengan tuannya. Tidak bisa kalau mau mengadakan perjalanan yang tidak bisa sebagaimana orang yang dia dalam kondisi merdeka. Maka dari situ Islam pun memberikan keringanan kepada para hamba sahaya berkaitan dengan beberapa ibadah tertentu. Tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena bisa jadi dia berkaitan dengan tuannya, harus melayani tuannya. Kalau seorang laki-laki itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat, hamba sahaya dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena tujuannya supaya dia bisa betul-betul bisa melayani tuannya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Islam. Maka bagaimana kita menjadikan hati kita itu betul-betul bebas, kemudian raga kita itu bebas. Hati bebas di sini bukan berarti, dan pemikiran bebas itu bukan berarti kemudian kita itu berpikir ataupun mendatangkan suatu pemikiran tertentu dalam agama Islam sesuai dengan keinginan kita, bukan. Tapi kebebasan hati itu bisa diraih ketika seseorang itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat
dirinya kepada Allah, maka pada hakikatnya dia akan semakin terbebas dari kekangan siapapun. Karena dia tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbebasnya hati yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bebasnya pikiran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dengan kita tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Karena kalau seumpamanya kita itu tidak mendekat kepada Allah, yang ada hati kita itu akan mencari sesuatu yang bisa memuaskan. Apa yang bisa memuaskan hati kita? Macam-macam, banyak. Ada yang orang milihnya mungkin milih jalur kiri, kemudian lebih ke kiri lagi. Setiap orang pengen mencari sesuatu yang dia bisa memuaskan hatinya, memuaskan jiwanya. Karena merasa terkekang, pokoknya pikirannya itu rasanya dia sumpek, pengen keluar dari kesusahan tersebut. Nah, cuman ketika tidak dibarengi dengan pemahaman akan agama yang baik, maka yang ada adalah mencari sesuatu, kepuasan tersebut itu mengambil pada hal-hal yang dia bersifat madharat. Maka beberapa kali saya mungkin pernah menyampaikan, kenapa kok kadang ada sebagian dari anak-anak muda, generasi-generasi yang seharusnya akan menjadi penopang untuk negara ini di waktu yang akan datang, dan sudah tahu kadang. Jadi anak muda mereka sudah tahu yang namanya minum khamr itu kalau oplosan bisa mematikan. Tapi masih banyak orang yang melakukannya. Tidak lain dan tidak bukan karena pengen mencari sebuah kepuasan. Kalau semuanya sekedar minum khamr tok itu tidak ada tantangannya, tidak puas. Akhirnya pokoknya bagaimana melakukan sesuatu yang itu bisa mendatangkan kepuasan yang ada dalam hati. Dilakukanlah tadi, mungkin coba ini dicampur dengan ini mungkin dicampur dengan yang lainnya. Padahal nggak tahu tadi seperti apa jadinya, nggak tahu, yang penting kayaknya ini menantang. Ketika sudah diminum ya sudah, wassalam, selesai. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena untuk mencari kepuasan tadi. Disinilah ketika kepuasan itu tidak diisi dengan mahabbatullah, dengan ma'rifatullah, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ada malah justru mencari kepuasan pada hal-hal yang dia sifatnya madharah. Ini kebebasan hati. Maka Rasulullah itu ketika beliau dalam kondisi capek, beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah peristirahatan bagi seseorang. Karena Rasulullah SAW sampai kepada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah, maka bisa menjadikan yang namanya ibadah sholat, padahal kita itu bergerak ketika pas posisi sholat, tapi gerakan tersebut itu justru menjadikan kita ataupun tubuh kita itu beristirahat. Tidak hanya sekedar raga kita yang istirahat, tapi pikiran kita pun juga istirahat. Nah, kalau semuanya ada dua orang sama-sama dalam kondisi penat, yang satu kemudian dia ngambil air wudhu terus mengerjakan sholat, penatnya akan berbeda. Walaupun mungkin tidak hilang 100%, bisa jadi tidak hilang 100%, tapi kepenatan yang ada tetap akan berbeda. Karena yang namanya sholat sendiri, Rasulullah sudah menjadikan bahwa sholat itu adalah dia itu sebagai waktu dan kondisi kita itu beristirahat. Maka bagi yang bisa sampai kepada tingkatan tersebut, alhamdulillah istirahatnya dengan mengerjakan sholat, dengan mengerjakan ibadah. Kalau kita belum sampai, bagaimana kita berusaha untuk sampai kepada makam tersebut? Ketika pas kita sholat itu kita merasakan ketenangan batin yang betul-betul tenang, ketenangan raga kita yang betul-betul tenang, bukan malah sebaliknya. Karena kadang kalau seumpamanya kita ada panggilan sholat, kadang kok sudah datang waktu sholat lagi. Perasaan belum lama tadi mengerjakan sholat, sekarang kok sudah adzan lagi, harus mengerjakan sholat lagi. Karena kita masih merasanya bahwa sholat yang kita kerjakan adalah bagian dari beban.
Akhirnya berat. Padahal kalau kita balik, yang namanya sholat adalah waktu untuk kita beristirahat, yang umumnya orang ketika datang waktu istirahat mesti senang. Maka bagaimana kita membalik mindset dan pemikiran kita, bagaimana kita jadikan bahwa yang namanya sholat ini adalah tempat untuk beristirahat. Waktu kita beristirahat, istirahat pikiran, istirahat hati, kemudian istirahat raga. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW supaya kita itu betul-betul merdeka. Merdeka apa? Pemikiran kita, hati kita, kemudian raga kita. Kemudian Rasulullah SAW pun membawa kepada kita risalah, yang risalah tersebut namanya risalah Islam itu menyeluruh ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Jadi tidak hanya mengurusi berkaitan dengan masalah antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya saja, tapi juga mengurusi urusan hubungan antara seorang hamba dengan orang lain, bahkan seorang hamba dengan dirinya sendiri. Jadi dari sejak urusan yang paling kecil, Islam itu pasti mengatur dia dengan dirinya sendiri bagaimana. Maka orang itu tidak bisa semena-mena kepada dirinya sendiri, tidak bisa. Walaupun mungkin dia menganggap, loh ini kan diri saya, badan-badan saya. Ataupun mungkin kepada harta yang dia miliki, oh ini kan harta-harta saya. Tidak bisa. Karena sudah ada aturannya. Ketika dia tidak berjalan sebagaimana aturan tersebut, yang ada adalah madharat. Madharat untuk dirinya sendiri, kemudian madharat untuk orang lain. Orang dia karena merasa bahwa dirinya adalah dirinya sendiri, ya sudah, pokoknya pengen saya tak mungkin potong tangan saya, ataupun mungkin saya pengen menjual bagian dari organ tubuh yang saya miliki. Hal tersebut tidak sejalan dengan kebebasan yang dicanangkan oleh Islam. Kenapa? Karena tetap kebebasan tersebut tidak bisa dia melakukan setiap apa yang ia inginkan. Karena kalau tidak ada aturannya, mesti akan membawakan madharat. Dia pengen menjual bagian dari organnya, yang ada madharat pada dirinya sendiri. Ataupun mungkin harta yang dia miliki, dia gunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka otomatis hal tersebut mendatangkan kepada dirinya sendiri. Harta yang dimiliki digunakan untuk minum khamar, digunakan untuk berjudi seumpamanya, digunakan untuk mungkin menyewa perempuan, berzina. Hal tersebut akan mendatangkan madarat bagi dirinya sendiri, hartanya hilang, bisa menimbulkan penyakit, atau mungkin madarat kepada orang lain, rusaknya masyarakat. Maka bagaimana kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia berkaitan dengan diri kita, tetap harus kita kembalikan kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kebebasan yang dibawa oleh Rasulullah dalam setiap aspek tersebut, salah satunya tadi berkaitan dengan masalah ekonomi. Kita punya harta, ada aturannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan menjadikan setiap apa yang ada di muka bumi itu untuk kita. Jangan sampai kok kemudian ada orang yang mereka merampas hal tersebut dari kita. Jadi kita ketika menduduki suatu tempat, kita lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang lain. Jadi kalau seumpamanya dalam hukum Islam, dalam hukum fikih itu kan ada yang namanya ihya'ul mawad. Zaman dahulu ketika orang menempati suatu tempat tertentu dan tidak ada orang yang menempati tempat tersebut, dialah yang lebih berhak menempati tempat tadi. Ketika ada orang lain pengen merampas, tidak boleh. Tidak boleh. Karena merampas hak orang lain. Dan Rasulullah pun memerintahkan untuk kita membela hak yang kita miliki. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, kalaulah semuanya ada seseorang yang dia ingin datang merampas hartamu, maka jangan engkau berikan hartamu.
Jadi kalau ada orang yang pengen merampas harta kita, Rasulullah memerintahkan jangan kita berikan harta tersebut, walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit, karena itu menjadi hak kita. Nah, bagaimana kalau semuanya dia memaksa? Memaksa saya, ya Rasulullah, untuk saya menyerahkan harta saya. Maka tetap Rasulullah SAW mengatakan, fala tu'tih, jangan engkau berikan. Ara'aita in qatalani qatiluh. Bagaimana kalau semuanya dia memerangi saya? Maka Rasulullah pun mengatakan, kamu berjuang untuk membela harta dan jiwa kamu, ya jangan kamu berikan. Ketika dia memerangi kamu, ya gantian. Kita membela diri, bukan kita yang memerangi duluan, bukan, kita membela diri. Dan itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita ketika ada orang-orang yang mereka pengen merampas kedaulatan, pengen merampas tanah air kita, maka mereka merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan penjajahan tersebut. Karena tidak boleh. Dan ketika kita berjuang membela apa yang kita miliki, hak yang kita miliki, sebagian Rasulullah menyebutnya, bagaimana Rasulullah kalau semuanya dia membunuh saya? Maka beliau mengatakan, fa anta syahid. Ya Rasulullah, kalau semuanya dia membunuh saya, maka beliau mengatakan, engkau syahid. Termasuk bagian dari syuhada. Orang yang dia membela hak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Maka yang namanya kemerdekaan dalam ekonomi, suatu harta yang Allah Subhanahu wa titipkan kepada kita, itu menjadi hak milik kita, tidak boleh orang lain kok dia mengambilnya. Ketika dia mengambilnya, Rasulullah sudah mensyariatkan apa yang perlu untuk kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita memperlakukan harta yang Allah berikan kepada kita? Maka disebutkan dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu bisa menjadi sebuah fitnah. Membahayakan, berarti kita harus hati-hati. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun menyebutkan, inna hadhihi dunya hulwatun hadirah. Dunia itu hijau, kelihatannya menarik. Kalau orang tidak berhati-hati, maka dia bisa terjerumus ke dalam kondisi yang susah untuk dia itu bangkit dari kondisi tersebut. Maka dalam harta pun kita bagaimana menjadikan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya harus sesuai dengan aturannya. Jangan sampai harta tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang dia sifatnya maksiat, sifatnya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada makna syukur tadi yang di awal adalah kita menjadikan setiap apa yang diberikan oleh Allah, waktu, harta, anak-anak, semuanya kita gunakan untuk yang dia itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemerdekaan kita ataupun kebebasan kita dalam hal ekonomi ini, ketika kita kembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah yang ada adalah kesejahteraan bagi siapapun. Dan urusan dengan ekonomi, Rasulullah SAW sudah membawakan syariat yang lengkap mengatur berkaitan dengan masalah ekonomi. Maka ada akad-akad khusus dalam hukum syariat itu, kalau kita menyebutnya mungkin akad sosial ataupun tabarruat. Bagaimana kita diperintahkan untuk bersedekah. Di sana ada kewajiban yang namanya zakat. Kemudian ada muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Islam. Tidak boleh ada yang namanya riba. Tidak boleh ada yang namanya penipuan. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Ketika kita memiliki uang, bagaimana uang tersebut itu tidak hanya untuk memakmurkan diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Kita melihat kepada orang-orang sekitar kita. Maka Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, tidak beriman salah seorang di antara kalian, dia kok bisa tidur kemudian padahal tetangganya dia dalam kondisi lapar. Dinafikan imannya oleh Rasulullah SAW. Kok bisa?
Dia tidur nyenyak padahal tetangganya dia dalam kondisi lapar, belum makan, dan tidak pernah diperhatikan oleh tetangganya yang dia kaya. Maka keimanan di sini keimanannya tidak sempurna, dinafikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang namanya kewajiban zakat. Dengan zakat ini kita bisa memuliakan orang-orang fakir yang ada di sekitar kita. Orang yang diberikan kelebihan harta, karena yang namanya kondisi seorang itu ada yang dia kaya, ada yang dia miskin mungkin. Tidak mungkin sama merata. Allah sudah menetapkan, termasuk bagian dari sunnatullah, orang itu ada yang kaya, dia ada yang miskin. Tapi bagaimana orang kaya ini dia tidak hanya mengkayakan dirinya sendiri. Maka ada kewajiban yang namanya zakat. Zakat dikeluarkan, diberikan kepada orang fakir tersebut supaya dia bisa bangkit, terentaskan dari yang namanya kemiskinan. Kalau sumpamanya kita di negeri kita itu mungkin persentase kemiskinan sekian persen, kemudian kita bisa melihat aslinya orang-orang kaya di antara kita itu berapa persen harta yang seharusnya dikeluarkan untuk orang-orang fakir tersebut seharusnya berapa persen? Seharusnya bisa mengentaskan kemiskinan tersebut ketika betul-betul dilaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuman ketika harta tersebut tidak dilakukan ataupun tidak diurusi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang ada hanyalah kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang tertentu. Masih banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka tidak tersentuh sama sekali. Padahal itu menjadi kewajiban bagi mereka. Kemudian dalam hal muamalat, bagaimana Rasulullah SAW mengharamkan beberapa muamalat. Orang itu dia naik turun. Kadang dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi kadang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dalam kondisi butuh bantuan orang lain. Maka ketika ada orang yang dia dalam kondisi butuh bantuan orang lain, kita sebagai orang yang mampu, kewajiban kita adalah untuk membantu dan tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Jadi kita ketika membantu orang lain, jangan sampai kita mengambil keuntungan. Dalam syariat, ketika ada orang dia meminjam uang kepada orang lain, orang yang meminjami tidak boleh mensyaratkan lebih. Karena kelebihan tersebut masuk dalam kategori riba. Yang Allah pun menjadikan riba ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena posisi ini orang yang dia butuh untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tidak cukup dia butuh bantuan orang lain yang dia membantu kok justru malah mengambil keuntungan. Bagaimana bisa kita mengambil keuntungan dari penderitaan dan kesusahan orang lain? Disinilah kenapa syariat Islam mengharamkan yang namanya praktek riba. Karena orang dia meminjam umumnya dia butuh. Tidak boleh kok semuanya kita malah justru mengambil keuntungan dari kesusahan dan kebutuhan orang tersebut. Kemudian tidak boleh ada yang namanya curang, penipuan. Berapa banyak orang ketika dia berdagang kemudian dia berusaha untuk mencurangi pelanggannya. Ketika semuanya orang dia pengen membeli sesuatu, kadang dia berusaha membuat sebuah hilah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya supaya dia bisa menguruk keuntungan yang besar dari si pedagang. Setiap masing-masing akhirnya pengen untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tidak peduli apakah orang yang dia ajak muamalah tersebut dia rugi atau tidak. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang insyaallah kita semuanya sudah hafal, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang dia itu curang. Di sini secara khusus dia dalam timbangan, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang dia berbuat curang pada hakikatnya bukan dari umat ini. Maka ketika kita berdagang jangan sampai kita berbuat curang. Timbangan kita kurangi. Ada barang yang dia seharusnya jelek kemudian kita tutup-tutupi supaya laku, kemudian ketika sudah selesai laku ya sudah pokoknya tidak bisa dikembalikan. Toh sudah selesai akadnya. Padahal dalam Islam ada yang namanya syariat khiyar aib. Ada barang yang cacat, kita boleh mengembalikan barang yang cacat tersebut.
Kenapa? Karena tujuan kita membeli barang supaya kita bisa memanfaatkan barang tadi. Kalau ternyata barang tersebut cacat, tidak bisa kita kembalikan, akhirnya uang yang kita keluarkan hilang begitu saja. Dan Islam menjaga jangan sampai seseorang itu ketika dia mengeluarkan uang, uangnya kok tidak mendatangkan maslahat dan manfaat bagi dirinya. Maka ada yang namanya syariat, ada khiyar ain. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kecurangan dan seterusnya. Semuanya diharamkan dalam Islam. Maka kalau setiap masing-masing yang dia sebagai pelaku ekonomi mengembalikan setiap apa yang dia lakukan kepada ekonomi, sistem ekonomi yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, insya Allah itu semuanya akan nyaman. Karena tidak merasa terdolimi, tidak merasa bahwa apa yang dia keluarkan itu sia-sia. Maka sebagian praktek yang sudah dilakukan oleh para salaf rahimahullah ta'ala, dulu mungkin sebagian sudah ada yang mendengar bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau itu memiliki sebuah toko yang jaga itu hamba sahaya beliau. Jadi hamba sahaya beliau yang jaga toko tersebut, kemudian ketika ada orang datang membeli barang sesuatu yang aslinya itu harganya itu 1000 dirham, kemudian dijual dengan harga 2000 dirham. 2 kali lipat dari harga asli. Sampai di jalan sudah balik, ya orang tersebut dia sudah ridha, kemudian balik ketemu Imam Abu Hanifah, loh ini kan barang yang saya jual di toko saya. Ketika ditanya, kamu beli berapa? Saya beli dengan harga 2000. Loh, kok 2000? Ini harganya 1000. Ya sudah, kalau seperti itu kamu kembali ke toko saya, antara saya kembalikan yang 1000-nya atau engkau mengambil 2. Ini praktek yang dilakukan oleh para salafus saleh, termasuk generasi terbaik dari umat ini. Kalau semuanya mungkin kita menjual barang, kadang bagaimana kita bisa menjual dengan harga setinggi-tinggi mungkin kepada orang lain dan kita mungkin gak peduli. Padahal mungkin bisa jadi orang tersebut punyanya uangnya cuma segitu. Ini Imam Abu Hanifah ketika mengetahui akan hal tersebut diberikan, padahal sudah selesai dan jual beli tersebut sah secara hukum fikih. Tapi kemudian beliau tetap meminta orang tersebut untuk kembali. Ketika diminta untuk kembali, apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Tapi saya sudah ridho. Tidak masalah saya membeli dengan harga 2000, toh saya juga sudah ridho. Tapi tetap beliau pokoknya kamu kembali. Antara saya kembalikan 1000 dirham ataupun saya kasih kamu dua barang. Karena kamu berhak untuk mendapatkan 2. Ini praktek yang mungkin akan susah untuk kita temui di antara kita. Tapi ketika setiap orang masing-masing mengembalikan kepada hal tersebut, kita dalam transaksi jual beli itu nyaman. Orang yang dia membeli tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang dia inginkan, tapi juga bagaimana dia bisa membantu orang yang berjualan. Harga 5.000 kemudian dia berikan sudah 6.000, kembaliannya tidak perlu. Bagi orang yang dia menjual barang, melihat kok kayaknya saudaranya itu membutuhkan, harganya 5.000 ya sudah, dia jual dengan harga 2.500. Setiap orang pasti akan nyaman, tenang. Ketika betul-betul kita itu mengembalikan sistem ekonomi kepada sistem yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Dalam sistem perpolitikan, dalam kemudian keamanan, berkaitan dengan masalah hak-hak dan kewajiban. Ketika kita menaruh barang di satu tempat tertentu, kita merasa aman karena kita yakin insya Allah tidak ada orang yang akan mengambilnya. Karena setiap masing-masing mereka mengetahui hak dan kewajiban. Oh, ini barang orang lain, ketika ditinggalkan dijaga. Tidak hanya tidak diambil, tapi juga dijaga. Tahu kalau seumpamanya saudaranya itu meninggalkan rumah, dia lagi bepergian mengadakan safar, maka tetangganya memiliki kesadaran diri, oh tetangga saya itu dalam kondisi safar, maka bagaimana saya menjaga rumah yang dia tinggalkan tersebut. Bukan malah sebaliknya. Oh mumpung tetangganya dia pergi, bagaimana pokoknya bisa mengambil harta yang dimiliki tetangganya. Ini kan kebalik. Tapi ketika tadi muncul dalam dirinya kesadaran untuk bagaimana saya menjaga. Karena Rasulullah pun menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu menginginkan bagi saudaranya sebagaimana yang dia inginkan. Kalau kita ingin rumah kita itu aman, kalau kita bepergian itu orang lain menjagakan rumah kita, maka kalau ada orang lain yang dia pergi, bagaimana kita menjaga rumah dia juga. Ini yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia seluruhnya. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa kembali kepada apa yang sudah dibawakan oleh Rasulullah SAW? Insya Allah dengan hal-hal tersebut kita bisa merealisasikan ketentraman, kenyamanan untuk pertama diri kita sendiri, kemudian semakin melebar kepada tetangga kita, kepada kampung yang kita tempati, kemudian sampai kepada negeri yang kita miliki. Karena setiap masing-masing mengembalikan hal yang ingin dia lakukan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Oh, ini boleh atau tidak? Oh, ini aturannya seperti apa? Di sini tidak mungkin tercapai kecuali kalau semuanya kita mengembalikannya. Dan bagaimana kita bisa mengembalikannya? Dengan kita terus berusaha untuk mempelajari syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Jadi termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang kita miliki adalah kita betul-betul mempelajari, betul-betul kita memahami apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan manusia, menciptakan masyarakat, kemudian menetapkan setiap dari masing-masing itu petunjuk-petunjuknya. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi petunjuk. Kita berjalan sebagaimana dengan Al-Quran yang apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah semua kemaslahatan dan kemaslahatan tercapai, kemadharatan itu bisa terhindarkan. Karena Allah lebih tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Mana yang mendatangkan maslahat, mana yang mendatangkan madharat. Sebagaimana kalau seumpamanya kita ada orang yang dia menciptakan sesuatu, orang yang dia membuat HP, orang yang dia membuat motor, maka dia lebih tahu bagaimana penggunaan HP tersebut, bagaimana penggunaan motor tersebut, bagaimana merawat HP, bagaimana merawat motor. Mesti ada petunjuknya, ada buku petunjuknya. Begitu juga bumi yang Allah ciptakan, manusia yang Allah ciptakan, ada buku petunjuknya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah kita bisa betul-betul memakai dengan sebagaimana mestinya, kemudian bisa merawat dengan sebaik-baiknya. Tercapailah maslahat, kemudian terhindarkan dari madharat yang ada. Ini termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi muhasabah bagi kita semuanya, seberapa besar kita sudah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dengan itu kita bisa meningkatkan kembali setiap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya. Aku lu qauli hadza, jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakumullahu khair matang al Ustaz Wahyu Dwi Prastyo LC Alabis ingkang sampun aturaken tausiah kaitanipun kalih momentum kemerdekaan